Baik, kita mulai. Nanti kita akan bahas beberapa soal. Silakan teman-teman bisa coba dulu. Saya jelaskan sedikit, terus teman-teman coba. Setelah itu nanti boleh teman-teman bagikan hasilnya secara langsung. Misalkan mau disampaikan sendiri, atau bisa lewat nanti diskusi kita berjalan gitu. Kita mulai dulu dari nomor satu. Jika ada kendala sinyal atau kurang jelas, nanti bisa disampaikan ya. Oke. Nomor satu, dua jenis pasir, yaitu pasir A dan pasir B, dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Sedangkan radius alas kerucut pasir B adalah dua kali tingginya. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B. Jarak antara P1 dan P2 adalah 10. Apabila kedua jenis tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2 adalah, oke teman-teman perhatikan dulu ya, nanti kalau mengerjakan soal literasinya banyak seperti ini, entah itu PM, PBM, atau lain sebagainya, ingat untuk membaca soal terlebih dahulu, itu aja dulu. Nanti baru baca ke soalnya, kalau ke deskripsi pernyataannya atau penjelasannya. Nanti kalau ada mau fokus membacanya, itu ya di pertanyaannya hanya sederhana. Nah, itu jangan lupa lihat pertanyaannya dulu. Itu dari coba dulu yang ini. Jadi ini kan kita ditanyakan laju apa perbandingannya R1 banding R2 ya. Maka itu bisa kita lakukan dengan membandingkan volume kedua kerucut ini. Informasi yang disediakan. Ini teman-teman bisa coba dulu atau mungkin sudah pernah ketemu bentuk soal seperti ini. Bisa sambil kita ingat kembali. Ya juga 1 menit saya untuk ketemu yang lain gimana? Belum, Kak. Ah, gimana? Ya, belum pernah, Kak. Ya, belum pernah. Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya, bisa. Ada lagi yang mau coba-coba? Soalnya dari SMK, Kak. Oh, dari apa? SMP juga ada matematika. Cuma mungkin kan lebih dalam di SMP. Ya, ini kan kalau kita perhatikan kerucut itu kan kita kita gunakan laju volume ya, volumenya ya, di sini. Yang kita tahu di sini informasinya adalah radius alas kerucut pasir pasir itu sama kayak yang pertama. Pertama itu sama dengan tingginya. Berarti yang ini itu sama. Kemudian yang B ya, ini. Alas kerucut pasir B dua kali tinggi. Jadi kalau kita tuliskan ya seperti ini. Satu sama dengan ini satu, sedangkan yang ini R2 itu sama dengan dua dua. Ya, dua kali tingginya. Udah, kita pahamkan informasi di sini. Kalau kita mau membandingkan dua ini, pasti kan di sini volumenya sama ya. Jadi ada beberapa menggunakan. Jadi ini V1 sama dengan V2. Seperti ini saja. Volume kalau jadi sepertiga luas dan tinggi. Ingat kalau kita bangun apapun itu ya, yang lincip sejenis kerucut, limas, ya, ya nanti kalau mau yang lainnya, ya seperti ini ya. Nanti ingat ya untuk volume, sebenarnya volume atau luas itu bisa kita ingat karena mereka sejenis kayak misalkan kerucut ya, kerucut itu pasti sejenis dengan limas. Jadi yang puncaknya mereka punya puncak atau lincip itu rumusnya sebenarnya sama, tergantung luas alasnya saja. Jadi volumenya kerucut di sini kan sepertiga luas alas kali tinggi. Begitu juga limas sama sepertiga luas alas kali tinggi untuk volume. Tinggal kita lihat untuk alasnya saja. Karena kerucut di sini lingkaran, maka rumusnya ini saya zoom aja biar lebih jelas. Pi R kuadrat T. Sama ini juga sepertiga Pi R kuadrat T. Ini ada yang bisa disederhanakan karena sama ya, sepertiga Pi-nya sama.
Tinggal kita sesuaikan yang R sama H-nya. Karena kita di sini mau mencari perbandingan R, maka ini kita ubah ke R semua. R untuk volume kerucut 1 kan R1 ya. Di sini berarti R1 kuadrat. T-nya atau H-nya itu kan sama di sini. Berarti ini dikalikan R1. Sama dengan R2-nya. Berarti di sini kita tuliskan R2. T-nya di sini sama dengan, ini kita ubah berarti H2 sama dengan 1/2R2. Yang ini bisa dipahami ya, kan ini pindah ruas ke, atau duanya kita hilangkan, berarti kedua ruas dibagi 2. Jadi hanya ketemu setengah R2. Jadi dikali dengan setengah R2. Ini jangan lupa kuadrat, berarti ini R1 pangkat 3 sama dengan setengah R2 pangkat 3. Atau ketika kita bandingkan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan, ini kan seperti ini ya. Kita hilangkan pangkat 3-nya, berarti ruas kanan di akar. Maka R1 banding R2 sama dengan 1 per akar 3 akar 3, akar pangkat 3 dari 2. Perbandingannya seperti ini. Kira-kira bisa dipahami? Teman-teman mungkin yang masih awam dengan soal seperti ini, betul ya jawabannya yang nanti ketika membandingkan pula itu juga perlu hati-hati ya. Itu yang didahulukan R1-nya atau R2-nya dulu. Kadang kan terbalik. Ada pertanyaan yang ini silakan. Kak, saya mau tanya, Ya silakan. itu kenapa jawabannya yang A ya? Maksudnya itu kan itu akar 1 per akar 2 sama dengan 1 per apa itu 3 akar 2 gitu. Iya, itu ke situnya. Oke, saya jelaskan. Terus ada yang tanya juga, kok 1/3 sama P? Bukan sama P ya itu. Kan kalau kita melihat persamaan ya, persamaan itu artinya ada dua persamaan yang dipisahkan oleh sama dengan ya. Ruas kiri sama kanan itu sama. Jadi kan di sini kita bisa sederhanakan ya. Pokoknya ketika dipisahkan dengan sama dengan, ini dulu, ini sama dengan. Nah, bilangan atau misalkan apa ya, kalau bisa dikatakan elemen yang sejajar ya, sama-sama berada di ruas yang sama, misalkan sama-sama kayak pembilang atau pembilang, penyebut atau penyebut, itu bisa disederhanakan. Artinya di sini kan kita mau hilangkan sepertiga pi karena nilainya sama. Kalau misalkan kita substitusikan pun 1/3 kali pi kita selesaikan sampai bawah, itu nanti juga akan kita sederhanakan juga, dicoret. Karena nilainya sama, ya sudah dari awal bisa kita sederhanakan. Contoh yang lain, misalkan kita bisa coba seperti ini ya. X per berapa ya? 12 sama dengan ini 3/24. Nah, ini dua persamaan ya, sebelah kiri sama kanan. Biasanya kita belajar di perbandingan. Ini kita kan biasanya kali silang, gitu. Kalikan silang seperti ini. Ya, terus habis itu disederhanakan dan lain sebagainya. Ini boleh loh langsung dicoret gitu. Istilahnya kalau kita disederhanakan. Asalkan ya, asalkan syaratnya dia berada di ruas yang sama atau posisinya sama. Sama-sama apa? Sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut. Nah, ini 1, ini 2. Ya udah, X-nya tinggal ketemu 3/2, selesai kayak gitu. Sama lah. Itu tadi kenapa kok bisa disederhanakan? Ada juga, oh X per 3 sama dengan ini 5/3. Lah, ini sama-sama 3. Kayak tadi kan di atas, sama. Udah 3-nya dicoret. X-nya udah ketemu sama dengan 5. Tuh. Kalau kita uraikan pun dengan cara perkalian silang seperti biasa, gini. Itu kan jadinya 3 kali X berarti 3X sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5. Udah kita kalikan dulu. Ini sama dengan 15, X-nya sama dengan 15/3. Nah, ini kan jadinya panjang. Tuh, hasilnya tetap sama. Pokoknya ingat ketika ruasnya sama, posisinya itu. Seperti itu. Kemudian tadi yang ini ya, kenapa kok bisa jadi 1/2, kemudian yang bawah itu jadi 1/akar 3 pangkat 2. Nah, ini kan dari sini ya, dari sini.
Kini kita akan lakukan perbandingan. Perbandingannya bagaimana? Yang ditanyakan kan R1 banding R2. Ya sudah, R1 per R2. Perbandingan itu bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan. Pecahan itu kan sama kayak pembagian ya, perbandingan. Bisa ditulis seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan kan tadi setengah. Setengah itu kan berarti 1/2. Nah, kalau kita panjangkan itu seperti ini, 1/2. Ini tadi jangan lupa pangkat 3-nya tetap ada. Terus, kalau kita mau hilangkan pangkat 3, artinya kan dia harus dikalikan dengan 1/3. Pangkatnya harus dikali dengan 1/3. Atau bisa juga kayak kita akar pangkat 3 kan. R1, nah ini. Oh iya. Nah, Mm-mm. berarti kan kalau yang kanan juga harus dipangkatin sepertiga kan? Dipangkatin sepertiga berarti jadinya akar pangkat 3. Jadinya di situ. Sama kayak biasanya gini, oh X sama dengan akar 4. Bener. Sebentar, X-nya mana? Oh, X kuadrat sama dengan 4. Biasanya X-nya sama dengan berapa? Kalau gini biasanya berapa? 2. Jadi kan diakarkan, akar pangkat 2. Lagi, misalkan Iya. X pangkat 4 sama dengan 16. X-nya berapa? 2 juga. Jadi dari akar pangkat 4 dari 16. Ya, kurang lebih Iya. seperti itu. Oke, Iya. sejauh ini. Terus, tadi yang tanya untuk sepertiganya dicoret itu bisa dipahami? Atau masih ada kesulitan? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Sama, jadi ini kayak R1 banding R2-nya sama dengan 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Tulis perbandingan boleh menggunakan sama dengan gitu juga nggak apa-apa ya ke kanan. Atau bisa juga per ke bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk yang ini? Yang ini saya hapus saja ya. Cukup ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan bisa ditanyakan. Kita lanjutkan. Jadi jawabannya udah. Nomor 2. Masih nomor kelanjutannya ya. Nah, jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama dan diketahui H2 sama dengan 1 meter, jarak antara kedua puncak tumpukan pasir adalah berapa? Ya, ini bisa dicoba dulu. Nanti ini kita bisa cari hanya dulu ya untuk mengetahui menyelesaikannya. Sebenarnya ini kan gambarnya itu yang gambar 1 harusnya lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Kayak ini saya tinggikan aja. Jadi kalau divisualkan itu seperti ini. Ini harusnya lebih tinggi. Terus di sini kan ada ditanyakan kan jaraknya ya. Jaraknya ke sini terus. Jaraknya puncak antar puncak sini itu berapa? Kedua puncak ini ke sini berapa? Nah, ini kan kita bisa menggunakan teorema Pythagoras nantinya. Kita tahu di sini jaraknya P1 sama P2 10. Oh, ini berarti 10. Terus ini H2, ini H1. Berarti ini kan masih H1-nya sampai sini ya. Sampai sini. Maka ini adalah H1 min H2. Nah, nanti kita cari ininya bagaimana. Tapi kita perlu cari nilai hanya dulu. Kita bisa gunakan perbandingan yang sebelumnya. Atau bisa juga menggunakan volume. Perbandingan menggunakan volume juga bisa. Boleh dicoba dulu. Ya, ya mungkin ketemu. Yuk, kita coba bahas ya bareng-bareng di sini.
Sebenarnya untuk cari H-nya, kita bisa pakai dua versi. Langsung perbandingan H dengan cara yang tadi ya, R-nya kan kita udah ketemu perbandingannya. Atau kita bisa gunakan perbandingannya pakai V, itu juga boleh. Misalkan ini saya zoom aja di sini. Tadi kita sudah dapatkan untuk R satunya itu sama dengan berapa tadi? Perbandingannya 1 ya, untuk R2-nya sama dengan berapa tadi? Akar pangkat 3 dari 2. Terus kemudian di sini diketahui H1-nya itu 1 meter. Ini bisa kita gunakan juga. Pakai cara 1 dulu. Yang pertama, boleh. Ini kita pakai perbandingan V1 banding V2. Ke bawah boleh, ke kanan juga boleh, nggak apa-apa. Mau kita buat perbandingan. Ini kan tadi sepertiga pi R kuadrat T. Nah, ini per sepertiga pi R kuadrat T. Bisa kita sederhanakan yang ini. Kemudian substitusi aja hanya, kan kita mau cari hanya. R1 ini 1, ini 2. Ingat, ini 1, ini 2. Untuk R1-nya tadi kan sama dengan H1, berarti ini H1 kuadrat dikalikan H1 per, nah di sini R2-nya tadi sama dengan 2H, berarti 2H1 kuadrat kalikan H1 maaf, H2. H2, ya, kalikan H2. Berarti sama dengan H1 pangkat 3 per, ini kan dikuadratkan, berarti 2-nya dikuadratkan juga, jadi 4. H2 kalikan H2, ini kuadrat, jangan lupa. Saya lanjutkan di bawahnya. Berarti H1 pangkat 3 per, ini jadi 4H, 4H2 pangkat 3. Sama ya, tinggal kita ambil depannya saja, ini 1 per, seperti tadi perbandingannya. 1 per 4, ini pangkat 3, akar pangkat 3 dari 4, tapi posisinya kan di bawah. Sebentar, saya hapus dulu. Karena saya buat ke samping, jadi 4-nya nanti naik ke atas ya di sini. Jadi sama dengan 4 per akar pangkat 3 dari 1. Ini kira-kira bisa dipahami kalau langsung saya buat seperti ini? Atau bingung? Silahkan jika ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Kak, mau nanya, Kak, itu kan sebelumnya H1 pangkat 2 kok jadi H1 pangkat 3? H1 pangkat 2 berarti pertanyaannya di sini ya. Ini. Ya, Kak. H1 pangkat 2 kali H1 jadinya H pangkat. Kalau perkalian pada suatu variabel ya, sama, Ditambah. ya, pangkatnya tinggal ditambah. Kayak misalkan 2, kita buat bilangan aja 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Jadinya 2 pangkat 5. Nah, kayak gitu. Sama ya, X pangkat 2 dikalikan X. Jadinya X pangkat 3. Tuh, sudah. Ini pokoknya ketika variabelnya sama, ya, atau basisnya sama. Entah itu nanti bentuknya akar atau bilangan dan lain sebagainya. Kemudian ini sampai sini kira-kira bingung tidak? Itu sebenarnya sama seperti tadi yang kita kerjakan di nomor 1. Untuk perbandingannya kan saya buat ke samping. Jadinya kan kelihatan lah. Ini kan langsung saya balik gitu. Yang bawah kan jadi atas, yang atas jadi bawah. Ini dulu aja. Terus ini cara kedua juga. Cara kedua itu juga bisa. Cara kedua. Untuk mencari H-nya ya, kita langsung bandingkan aja. H1 banding H2. H1-nya tadi kan kita tahu sama kayak R1 per H2-nya ya setengah, karena R1 sama dengan 2H2 ya kan, berarti R2-nya sama dengan setengah R2. Ini kita ingat dulu pelan-pelan. Setengah R2, kita kembali ke atas. Nih, setengah R2. Dulu ya. Terus kita kembali lagi. Nah, jadi sama dengan kalau ada pecahan di bawah, itu penyebutnya kita kalikan yang di atas. Jadi 2-nya itu langsung naik ke atas, ini 2-nya. Ini 2. Karena 2 ini penyebut ya, berarti 2-nya ke atas. Jadi 2 R1 per R2. Ada ini dulu.
Nah, setelah itu kan kita sudah tahu tadi perbandingannya untuk R1 dan R2 berapa. R1-nya 1 berarti 2 kali 1, 2. Per R2-nya tadi akar pangkat 3 dari 2. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, jadi kita lakukan rasional, ya, dikalikan dengan sekawan. Berarti dikalikan akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 2. Sama dengan ini 2, langsung saja saya buat seperti ini, 2 pangkat 1 ya. Dikalikan, berarti ini 2 pangkat 1 per 3. Nah ini kan jadi 2 pangkat 1 per 3 dikalikan 2 pangkat 1 per 3. Ada pertanyaan dulu yang ini? Pas bagian rasional, Kak. Ya, pas rasional ini ya. Kalau rasional pasti dikalikan sekawan. Sekawannya apa? Lihat yang dia itu bentuk akar. Ya, di sini kan yang akar kan yang penyebut. Berarti dikalikan sama penyebutnya. Contoh lain, misalkan ada 2 per akar 5. Berarti kalau mau dirasionalkan tinggal ini dikali akar 5 per akar 5. Contoh lain, ada lagi 2 per 3 akar 2. Berarti kalau seperti ini cukup ambil akarnya saja ya. Berarti langsung dikalikan akar 2 per akar 2. Yang ini tidak perlu diambil. Ya, karena ini bentuk sama aja nanti. Terus ada lagi bentuk seperti ini. Misalkan 3 per 2 ditambah akar 3. Berarti ini bentuk rasionalnya, sekawannya itu kita ambil bawahnya. Karena itu plus ya, berarti sekawannya jadi negatif. Dikurang 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Tuh, bentuk lagi seperti ini. 1 per 5 dikurangi 2 akar 2. Nah, ini kan ada bilangan bulatnya ya. Kalau seperti ini, tapi operasinya itu penjumlahan pengurangan tetap harus diikutkan. Berarti ini menjadi 5 ditambah 2 akar 2 per 5 ditambah 2 akar 2. Nah, gitu. Kurang lebih geometri. Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Kira-kira? Kok Zoom-nya ada itu ya, ada informasi mau selesai 10 menit. 10 menit. Ini ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada, saya rasa belum ada. Kurang lebih seperti itu ya untuk bentuk rasionalnya. Ini saya hapus. Saja nanti nggak cukup. Saya dulu Kak. Ya, ada apa? Berarti ini tadi akarnya nih Kak. Apa Kak? Kalau berapa tadi? 2/5 itu berarti harus 2/2 kayak gitu Kak? 2 per akar 5. Ini tah. Iya Kak. Ini kan jadinya akar 5. Sebetulnya. Iya. Ya, oh dikalikannya. Ya, jadi 2 per 5 per, kalau perkalian akar seperti ini kan bilangan yang sama. Ini coret-coretannya ya. Berarti kan akar 25 ya. Akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi ingat nanti kalau misalkan perkalian dua akar yang bilangannya sama, langsung aja jadi apa? Bilangan itu sendiri. Langsung Berarti jadi jadi akar. akar 5 itu Kak. Iya, ya, ya. Jadi 2 akar 5 per 5. Atau 2 per 5 akar 5. Bisa juga sebenarnya. Berarti akar 25/5 gitu Kak. Ya, Sama ya, juga ya. ya. Sama aja nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Kalau di ini kan bentuk perkalian ya ini. Ini posisinya tetap di atas ya sebagai pembilang kalau mau digabung. Berarti ini digunakan kerucut kan Kak? Kerucut. Kerucut. Iya, iya. Ini karena kenapa kok kita gunakan ini tadi? Kebetulan ada akarnya. Kita lanjutkan dulu ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ini saya hapus saja ya. Nanti ini tidak cukup tempatnya. Sebentar. Tidak, kita diskusinya pelan-pelan saja.
Nah, ini kan sudah ada yang bisa disederhanakan. Yang mana ini? Ya, ini atas sama bawah ini bisa nih. Dibuat ya. Yang atas sama bawah. Kemudian di sini tadi udah kan? Berarti yang atas jadi apa? Yang atas jadinya sebentar, saya lihat dulu. 2 ke 3. 2 pangkat 2/2 akar 3. 2 per 2 akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 bagi 2. Kita coba naikkan semua ya, biar sama aja. Atau bisa kita sederhanakan supaya lebih bentuk sederhana gitu. Yang bawah supaya jadi 1. Atau yang atas 1. Berarti kita buat perbandingan yang sama gitu. Gimana ini yang sama? Atau bisa atas bawah gini. Ini bisa seperti ini. Sebelum kita sederhanakan, nih, bisa juga kita buat seperti ini. 2 pangkat 1/3, ini 2 pangkat 1/3. Ini saya lanjutkan di bawah. Berarti kan 2, 1 ditambah, berapa itu? 1 ditambah 1/3, kan 1 ditambah 1/3 seperti ini, ini kan 2, jadi 2/3 gini ya, sama dengan, jadi 2 pangkat 3/3 tambah 1, jadi 4/3. Per 2 pangkat 2/3. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 2, ini 2/3, 2/3 nah ini supaya habis. Berarti ini 1, yang atas kan 2 pangkat 2 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 yaitu 4. Sebenarnya sama aja jawabannya ini. Sama kan? Di sini perbandingannya untuk H1 sama H2-nya. Kira-kira begitu. Iya. Ya. Ini biasanya pakai Zoom ini juga ya? Linknya biasanya sama ya? Maksudnya waktu pertemuan sebelumnya. Ini kok ada itu ya? Apa namanya? Info waktunya tinggal dikit. Tidak apa-apa, kita coba lanjut dulu aja. Nanti kalau misalkan ke logout, login lagi pakai link yang sama. Itu dulu aja. Terus udah ketemu nih perbandingannya untuk H1 sama H2. Berarti kita masuk ke ini. Di sini berarti kan kalau Pitagoras, nih Pitagoras. Seperti ini 10, ya kan? Ini tadi H1 dikurangi H2. H1-nya tadi ketemu berapa perbandingannya di situ? Akar pangkat, ini saya zoom aja biar cukup. Akar pangkat 3 dari 4, terus H2-nya adalah 1. Nah, untuk mencari misalkan ini A, B, C, pakai Pitagoras ya. Di AC sama dengan langsung aja akar penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurus. Berarti 10 kuadrat ditambah, ini ada akar pangkat 3 dari 4, dikurangi 1, kuadrat juga. Berarti sama dengan 100 ditambah, ini ada cara cepatnya, teman-teman. Ya, kalau ingat, ada yang sudah pernah ketemu bentuk itu sebentar ini kok. Ini ya, ini adalah A kuadrat min, sebentar ya, ini kelebihan min B kuadrat. Ini bisa kita uraikan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini bisa kita gunakan cara yang lebih cepat seperti itu. Berarti di sini akar pangkat 3 dari 4 kuadrat, langsung kita kuadratkan menjadi akar pangkat 3 dari 16, kemudian dikurangi 2AB ya, berarti 2, di sini misalkan saya tambahkan 2 ya, 2 kali akar pangkat 3 dari 4, kalikan min 1, jadi min 2 akar pangkat 3 dari 4, terus yang belakang dikuadratkan jadi plus 1. Ini jangan lupa dikasih akar. Berarti sama dengan kita selesaikan 100 ditambah 1, ini jadi akar, pangkat 2 jadi 101,
Min, kita urutkan 2 akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 16. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya, ini agak tempatnya kecil. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin ada kebingungan, atau mungkin di sela-sela tadi kita menjawab ada yang sudah ketemu jawabannya. Jawabannya C. Silahkan. Tidak ada. Ini kalau diam tuh kadang antara bingung yang mau ditanyakan apa, atau sambil masih mencerna dulu ini. Apa ini? Bagaimana ini? Ini sebenarnya ada bentuk persamaan yang mau saya tuliskan ya. Ada beberapa bentuk itu kita bisa gunakan cara lebih cepat seperti A kuadrat min. Mohon maaf ya ini salah tadi. Mohon maaf yang ini bukan bentuknya seperti ini. Saya benar. Ini kan kalau yang ini beda. Ini A min B kuadrat ya, yang kita pakai tadi. Dah, saya ingatkan. Karena ini adalah A yang di sini tadi, ini kan, ini A, terus baring ini B-nya, ini B-nya. Terus kita gunakan ini, cara yang lebih cepat. Itu. Kalau misalkan diuraikan juga bisa, jadinya kan A min B kali A min B, itu bisa seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti jika ada yang bingung masihan atau kesulitan bisa ditanyakan. Ini sepertinya Zoom-nya tidak tahu. Kita nonton nomor berikutnya. Sebagai pegawai toko A, nah ini bacaannya lumayan panjang ya. Coba kita langsung ke pertanyaannya aja. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS adalah berapa? Dah, berarti kita coba langsung fokus di pegawai yang BPJS. Ya, ini sudah diketahui di sini pegawai BPJS-nya berapa. Kalau kita mau cari selisih, nanti silahkan ya langsung saja untuk perbandingannya dikurang per perbandingannya dijumlah. Kenapa? Karena yang diketahui di sini adalah yang diketahui adalah jumlahnya. Kalau yang diketahui jumlah pada kasus perbandingan yang diketahui jumlah, maka perbandingannya kita tambah untuk pembanding di penyebutnya nanti. Tetapi kalau misalkan yang diketahui selisih, berarti untuk pembandingnya itu kita kurang. Ya, nanti silahkan ini dicoba dulu. Saya contohkan untuk yang A. Berarti nanti 3, saya zoom, 3 ditambah, maaf karena selisih, 3 dikurang 2 per 3 ditambah 2. Dikalikan jumlahnya ada 40, nah sama dengan 1/5 ya, 1/5 kali 40, maka sama dengan 8. Nah, biasa sebenarnya ini untuk dilihat dari perbandingannya saja kan tidak terlalu besar, jadi sambil dibayangkan itu bisa. Nanti yang ini tetap ya, contoh yang nomor 3 ini tetap 2 dikurangi 3. Nggak usah dibalik. Per ini berarti 2 tambah 3. Nanti kalau hasilnya negatif tidak apa-apa. Itu yang kita jumlahkan nanti karena kita menghitung selisih di sini. Berarti di sini ada negatif 1/5 dikalikan 50 berarti negatif 10. Dah, dan seterusnya setelah itu nanti tinggal dijumlahkan. Tambah. Coba teman-teman dulu ya. Jadi kalau sudah ketemu jawabannya bisa di-share di room chat, tidak apa-apa. Kita diskusi bersama.
Ada yang sudah ketemu? Ayo, nggak apa-apa. Diketemukannya. Ada yang sudah ketemu. Tidak ada yang menjawab. Ya, betul. 18. Benar ya, jawabannya 18. Oke, kita cek dulu di sini. Nanti kalau ada negatif, hasilnya negatif atau ada negatifnya tidak apa-apa, hitung aja. Itu nanti yang ketemu jawabannya itu. Berarti di sini kan udah yang pertama sama ketiga. Yang kedua, berarti di sini perbandingannya 1 dikurangi 1. Sebenarnya 1 min 1 tidak cukup di sini. Saya tuliskan di sini aja. 1 min 1 per 1 ditambah 1. Nah, ini yang atas saja udah 0 ya. Kalau 0 dibagi suatu bilangan, pasti hasilnya juga 0. Berarti ini 0. Sudah pasti ya, kalau pembilangnya 0, dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Kemudian yang ini juga sama. Ini kan 1 ya, perbandingannya udah kelihatan. 1 dikurangi 1. Yang untuk pembilangnya pasti 0. Berarti hasilnya di sini 0. Dan kita tinggal hitung yang bawah. 2 min 3 per 2 ditambah 3. Dikalikan ke 80. Min 1 per 5. Dikalikan berapa ini? 80. Jadi sama dengan ini 1, ini 16. Min 16. Terus tinggal dihitung, berarti ketemunya min 18. Jawabannya 18, seperti itu. Aman untuk yang ini, Mas Yan? Untuk PM Dulu itu Kak, sekali lagi. juga itu aja sih, bacaannya panjang. Itu kita diminta lebih berpikir kritis karena ini bisa digunakan logika atau lebih cepat daripada PK. Mungkin lamanya untuk memahami deskripsi soalnya aja. Oke, kita lanjutkan jika sudah Pak. Berikutnya, kita baca ke pertanyaannya dulu. Toko yang memiliki selisih, sebentar, delay kayaknya. Ya. Toko yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 adalah di sini yang tidak dari pertanyaannya yang tidak mengikuti. Di sini yang disebutkan adalah jumlah pegawai total dan jumlah pegawai yang ikut BPJS. Berarti kan tinggal kita apa kan kurang ya. Kita tinggal kurangkan untuk yang tidak BPJS. Berarti yang tidak BPJS langsung saja di sini tidak BPJS. Ini 60 kurangi 40 udah ketemu 20. Kurangi ini 10. 30 terus yang ini 60. Ini berarti 30. Makanya tidak ini lebih dari 9 orang, ya kan? Selisih itu berarti kan dikurang ya. Ketika laki-laki dan perempuan kurang, dikurangi ya, itu lebih dari 9. Oke, itu kata kunci. Sekarang kita lihat aja. Dari A sampai E, ya kan? Kalau kemungkinan selisihnya 9, itu kan minimal lah 10 dikurangi 1, gitu kan ya. Selisihnya 9. Kemudian, apa namanya? Berarti kalau 10 dikurangi 1 kan total jumlahnya harusnya berapa? Paling kecil itu kan 9, berarti kan 10 kurang 1. Berarti ada 11 ya. Ada 11. Jangan di sini pasti yang tidak mungkin ya B. Nah, B itu tidak mungkin. Sekarang kalau pada bentuk opsi pilihan seperti ini, lihat aja. Kalau misalkan yang tidak mungkin itu ada, itu pasti salah. Yang B ada, ini salah. Ini berarti juga salah, karena B ada. Ini juga salah. Jawabannya 4 saja. Tapi nggak usah dicek. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan?
Adakah kebingungan? Tidak. Dikurang-kurang ini kan Kak. Nah, dari awal aja udah kayak misalnya mungkin selisihnya 9 itu kan minimal minimal dikurangi 1 kan. Kalau 10 dikurangi 1 artinya jumlahnya itu ada 11. Tambah. Sedangkan di sini yang pasti tidak mungkin adalah ini karena jumlahnya 10. Nah, terus kita Iya. cek aja untuk pilihannya. Jika yang ada itu tidak selesai, yang lain tidak usah dicek. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak terjadi di toko apa? Ya, BPJS. Oke, maaf, delay. Kayak delay. Cek. Masuk ya. Ya. Kira-kira di sini yang laki-lakinya terbanyak berapa? Gitu. Kalau aku mau mencarikan karena diketahui jumlah, yang diketahui jumlah. Kalau suara saya putus-putus, sampaikan ya. Oke, ya. Berarti laki-lakinya langsung cari aja. Seperti ada perbandingan, ya, seperti biasa pada perbandingan. Di sini kan laki-lakinya yang depan ya, kita ambil. Kalau diketahui 3 perbandingannya ditambah 3/5 dikalikan 40 sama dengan berapa? Atau juga seperti ini ya. Kita kan udah tahu bahwa itu jumlah yang diketahui. Perbandingannya langsung ditambah, jumlahnya dibagi perbandingan. Ya, bisa juga pakai itu. Jadi langsung 40 itu dibagi jumlah perbandingannya 5. Ya, udah ketemukan 8. Ya udah 8 ini langsung dikalikan perbandingan yang dicari. Oh, kita mau cari laki-laki. 8-nya kalikan 3, 24. Kayak gitu. Itu juga bisa seperti itu. Coba di ya, kira-kira mana nanti yang paling banyak laki-lakinya? Silakan. Ada yang sudah ketemu? D. D. Yang D jumlahnya kita cek ya di sini. Saya zoom aja supaya lebih jelas. Berarti di sini kan tadi sudah ketemu ini 1, ini 8. Berarti ada 24. Ini yang sini saya mau gunakan cara yang cepat tadi langsung saja. Ini kan 2. Berarti 60 dibagi 2, 30. Ya, 30 kalikan perbandingan yang laki-laki 1 sama dengan 30. Oke. Yang di sini saya mau gunakan langsung ini ditambahkan 5, berarti 50 dibagi 5, kita dapat 10 dikalikan perbandingan yang laki-laki 2. Berarti 20. Nah, kemudian kita mau cari ini, kita jumlahkan 2 ya. 2 dapat 20. 20 kita kalikan perbandingan laki-lakinya 1 sama dengan 20. Ini juga kita jumlahkan 5, 80 dibagi 5 dapat 16 dikali perbandingannya laki-laki 2, berarti 32. Nah, yang banyak yang mana ini? Tahu. Yang E. Yang paling banyak. E ya. Nanti hati-hati saja menghitungnya ya, jangan terlalu buru-buru ya. Dicek lagi menghitungnya nanti. Sebenarnya mungkin tidak sulit, tapi kadang kita kan kurang fokus atau bagaimana akhirnya ya tuh. Sudah ya, ketemu? Pahami yang ini?
Paham, Bu. Oke. Berikutnya, biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa? Jadi ketahui koordinatnya di 0,0 untuk titik P-nya. Tingginya titik P berada pada ketinggian 35 meter. 35 meter. Artinya segini itu 35. Kalau ini 35 meter, ini 10. Artinya biang lala ini punya jari-jari 25. Ini juga saya dulu ya. Berarti di sini untuk jari-jarinya biang lala ada 25. Kemudian dia atau biang lala ini setiap 5 menit ya, 5 menit itu telah berputar ya, berputar sepanjang lintasannya ada 125 pi per 4 sepanjang meter. Kemudian ditanyakan biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit. Ini bisa kita lakukan perbandingan dengan kelilingnya. Ya, kita lakukan perbandingan dengan kelilingnya. Ini langsung saja ya, saya bahas. Kita tahu pada setiap 5 menit, nah ini saya kasih catatan di sini, itu dia bisa berputar 125 pi per 4. Dah. Keliling lingkaran, kita ingat kembali, keliling lingkaran kita bisa gunakan 2πr atau bisa juga πd. Kalau kita tahu diameternya, kalau jari-jari berarti pakai atas. Lakukan perbandingan ya, lakukan perbandingan ini, atau bisa juga kayak 5 ini per X itu sama dengan ketika 5 menit itu dia bisa berputar 125 pi per 4 dibanding dengan X itu adalah satu putarannya, keliling satu putaran biang lala atau satu lingkaran, berarti 2πr. Nah, ini dulu ada pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ada ya. Ya, ini 5 per X sama dengan 125 pi per 4. Nah, kita selesaikan dulu. R-nya di sini kan 25. Berarti 25 kalikan 2 ketemu 50 pi. Nah, terus kita sederhanakan di sini. Pi-nya bisa kita sederhanakan yang ini. Kalau ini kita coret ya. Kalau kita uraikan di sini 125 per 4. 125 per 4 kan dibagi sama 50 ya, atau 50 di sini per 1. Berarti nanti kalau misalkan dicoret ya, yang mau dicoret adalah sisi yang sama, artinya sama-sama yang di atas atau sama-sama yang di bawah. Kalau saya tuliskan ini berarti kan 50 per 1. Artinya 125 per 4 dikalikan 1 per 50 kalau dibalik. Atau dalam bentuk yang atasnya itu bisa aja langsung yang atas ini sama ini, itu sejajar ya. Karena kalau ini kan ini bisa dicoret. Ini tadi pi, ini pi. Nah, posisinya seperti itu kalau secara teori. Terus yang bawah sama bawah, yang atas sama atas. Ini kita bagi 25, dapat 5. Ini kita bagi 25, dapat 2. Nah, udah. Bisa dipahami di sini? Terus habis itu bisa kita selesaikan. Ini saya hapus dulu. Bentar ya, saya hapus dulu. Berarti 5 per X sama dengan ini 2, berarti dikalikan dengan 4 ini. Berarti 5 per 8. Sudah sama di sini. Untuk 5 menit ini, untuk X putaran 8. Berarti untuk satu putaran, ini satu putaran. Satu putaran itu membutuhkan 8 menit. Seperti itu. Kira-kira bisa pahami atau ada yang ingin ditanyakan silahkan, atau ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Ada? Silahkan. Secara konsep kita bandingkan dengan, atau secara penyelesaian kita bandingkan dengan keliling lingkaran. Untuk penyelesaiannya bisa disesuaikan sama teman-teman gimana kalau mengoperasikan. Boleh diuraikan tadi, dibagi dulu, kemudian dibalik, boleh. Atau langsung disederhanakan seperti itu juga bisa. Ada pertanyaan untuk yang ini?
Berikutnya, kita lihat pertanyaannya, perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Nanti kita akan melakukan perbandingan antara yang bekerja di kecamatan A saja dengan, ya kan, dibanding dengan bekerja atau menganggur. Ini sebenarnya masuk ke peluang ya, kalau atau itu berarti dia beririsan. Artinya ditambah, jadi ditambah bekerja sama menganggur itu ditambah, dijumlahkan. Oke, kita cari yang bekerja dulu. Ya, bekerja, langsung saja. Di A, yang bekerja di sini kan sebesar 60%. Berarti 60% dikalikan untuk A, kecamatan A ada 15.000. 15.000. Sama dengan, untuk mengerjakan seperti ini, langsung aja. Ini kan 60% artinya di bawah ya. Bisa dicoret dengan ini, tidak apa-apa. Langsung. Terus kita kalikan 6 kali 15 berarti dapat 90, ditambahi 0 sisanya di sini, 9.000. Kemudian yang di B ini ada 54%. Nah, ini enak. Enaknya kenapa? B itu hanya 10.000 orang. 10.000. Berarti kan 1 ya, kalau dikali 1 nanti pasti hasilnya bilangan persen yang dikalikan itu, ini udah dicoret aja. Tuh kan, 54 kali 1 udah 54, tambahi 0 yang tersisa. Kemudian yang menganggur di A itu ada sebesar 28% dikalikan 15.000. Ya, ini langsung aja coret seperti ini. 28 kalikan 15 kita dapat 420. Terus kita tambahkan sisa nolnya. Dan yang menganggur di B pasti berapa? Karena ada 42% kalikan 10.000 berarti ada 4.200. Nah, ini kan dicoret. Udah, kita jumlahkan dulu di sini. Tambah. 0 di belakang, 0 lagi, 2 tambah 2, 4. Terus ini kita jumlahkan yang depan. 9 tambah 9, 18. Tambah 4, 22. Berarti 22.400 itu untuk total semuanya. Yang ini bekerja, ingat, bekerja atau menganggur. Karena pertanyaannya mau kita bandingkan dengan itu. Dan yang bekerja di A kan ini. Nah, kita bandingkan saja. Di 9.000. Duh, suara kucing. 22.400. Kalau ada suara apapun itu, tolong diabaikan saja ya. Nih, ya, bicara bisa disederhanakan. Kalau misalkan teman-teman bingung dibagi berapa, bagi aja angka yang teman-teman mudah. Misalkan sama-sama genap ya, bagi aja 2, nggak apa-apa. Oh, 45, bagi 2, 45. Bagi 2, oh ini 2, 1, 1, 2. Nah, baru nanti dibagi bilangan yang lebih besar lagi. Ini bisa dibagi 3. Ini jadi 15 dibanding, kalau dibagi 3 ini dapat 3, sisanya 2 berarti 24, 38. Jawabannya 15 banding 38. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Silahkan. Ya, mungkin ada yang masih itu, ada yang bingung. Secara itu bisa ini masuknya ke perbandingan ya seperti biasa, mungkin ke untuk operasinya yang lebih, oh ini bisa kita gunakan atau bisa kita coret seperti ini dan lain sebagainya. Cukup ya nih? Oke. Kita lanjutkan supaya nanti bisa terbayar semua. Biasanya soal seperti di atas itu ada kelanjutannya, seperti kayak nomor 1, 2 tadi, ada beberapa soal. Di sini selisih pendapatan maskapai, langsung kita ke pertanyaannya. Selisih pendapatan maskapai penerbangan A pada hari Senin dan Minggu tanpa biaya ekstra. Selisihnya untuk hari Senin dan Minggu
tanpa biaya ekstra itu berapa? Berarti kita langsung ambil saja ya. Kalau kita lihat di sini, untuk keterangannya, pada hari kerja itu ada 80% tingkat keterisian. Sedangkan untuk akhir pekan 100%. Berarti selisihnya langsung bisa kita lihat di situ untuk presentasenya yang terbang ya atau penumpangnya sebesar 20%. Di sini berarti selisihnya sebesar 20%. Dah, berarti kita hitung untuk masing-masingnya di jam terbangnya, setiap jadwalnya. Untuk yang jam terbang pertama di jam 8, harga tiketnya 1 juta ya. Berarti di situ karena ada selisih 20%, maka untuk selisih biayanya ada langsung dikalikan saja. Ini saya misalkan A, B, C gitu. Untuk yang A di atas, berarti 20%, dikalikan dengan harga tiketnya 1 juta. Nah, ini dulu saya uraikan seperti ini, nanti bisa dipelajari. Berarti tinggal ini kita sederhanakan seperti biasa dicatat seperti ini. Berarti tinggal 200.000 untuk selisihnya. Nanti dikalikan jumlah penumpangnya yang ada di situ. Ada 180. Nah, nanti berapa di sini. Yang B juga seperti itu. Berarti 20% dikalikan untuk harga tiketnya sebesar 900.000. Ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi 180.000 dikalikan penumpangnya untuk yang ini ada 200. Dan yang C juga seperti itu. 20% dikalikan 800.000. Berarti di sini diperoleh 160.000. Kalikan total penumpangnya 16. Dah, bisa dibantu untuk menghitung. Ayo. Nolnya bisa disimpan dulu. Udah. Berapa? Ketemunya yang ini ada 36 ya. Nolnya tinggal dijumlahkan. Berarti 36 juta. Ini saya tidak cukup menuliskannya. Saya tuliskan JT seperti ini saja. JT. Kemudian yang ini juga sama. Dikalikan ada 36 juta. Dan ini 16 kali 16 itu 256. Berarti 25,6. Ini juta. Tinggal kita jumlahkan total ya. Berarti di sini lebihnya 600.000 pasti nanti karena yang belakang bulat 600.000. Terus kita jumlahkan yang depan 12 tambah 5 berarti 7. Nyimpen 1 9 97 sama 97.600.000. Jawabannya yang A. Seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya untuk yang ini? Jadi kalau ditanyakan apa, itu langsung saja di situ, terus perhatikan untuk persyaratannya apa. Oke, baiklah. Berikutnya, nah ini soal yang berlanjut. Di sini, jika pada hari Sabtu 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi dan setengah dari sisanya, 50% ini memilih ekstra bagasi, setengah dari sisanya, ingat di sini hati-hati, setengah dari sisanya memilih hot seat. Jumlah penumpang yang memilih ekstra bagasi atau, karena atau ya, jadi ditambah. Atau hot seat adalah berapa? Jumlah penumpangnya
di hari Sabtu sama dengan banyak di akhir pekan, 540. Berarti di sini untuk yang 50%-nya ekstra bagasi, kita langsung ini, ekstra bagasi, EB gitu aja, nggak apa-apa, saya ini. Sebesar 50% ya, 50%-nya dari totalnya ini, kalikan 540. Berarti ada, ini kita coret aja. Nah, nolnya 2 ya, berarti ini sama ini. Udah 5 kali 54, berarti 0, nyimpen 2, 25, 27, 270. Kemudian untuk yang hot seat ingat ya, 50% atau setengahnya dari sisa. Karena udah kita ambil 50% tadi 270, berarti sisanya juga 270. Jadi 270. Nah, kita sederhanakan aja seperti ini. Kalikan berarti dapat berapa? 5 kali 7, 5, 3, berarti 3. 135. Kita total, berarti 5, 1, 4. Totalnya ada 405. Ada pertanyaan untuk yang ini? Belum ada. Ya, ini saya agak cepatkan ya, karena sudah ada peringatan. Oke, berikutnya. Pada tabel 1, pada tanggal ini, kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersama kembali? Ingat, kasus seperti ini itu kaitannya sama waktu adalah KPK, ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ingat kaitannya sama waktu, kayak misalkan setiap sekian hari bertemu dengan ini, setiap sekian hari bertemu dengan ini, kapan bertemu lagi gitu, atau les biasanya, atau misalkan lampu merah di sini menyala setiap sekian menit sekali, sedangkan di sini setiap sekian menit sekali. Mereka akan menyala bersama pada menit keberapa, itu kita selesaikan dengan KPK. Katanya dengan waktu. Begitu juga ini. Kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersama? Nah, berarti kita cari KPK-nya. Kita udah tahu di sini jadwalnya ada tanggal setiap 2 hari, 4 hari, sama 7 hari. Maka KPK-nya dari mereka, KPK dari 2, 4, 7. Udah di sini ketemu ada 28. Kalau teman-teman bingung, bisa menggunakan pohon faktor atau pakai pagar. Atau bisa juga kelipatannya dicari. Bagaimana? Ini ya. Berarti 2. 2 itu kan kayak 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian 4 juga seperti itu. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. 7 juga seperti itu. Berarti 7, 14, kemudian 21, 28, dan seterusnya. Nah, mana nanti untuk kelipatan dari mereka itu yang sama? Nah, itu yang disebut dengan KPK. Atau bisa gunakan pohon faktor. Atau bisa dilihat aja kiranya, 2, 4, 7. Kita ambil aja angka yang besar, 2 kan paling kecil. Kalau misalkan angka besar itu kita KPK-nya ya, kadang kalau KPK-nya nggak ketemu yang terkecil, kayak 4 sama 7. 4 kalikan 7, 28. Kalau 28 bisa dibagi 2, berarti itu KPK-nya. Jadi di sini KPK-nya ada 28. Mereka ini pelaksanaan bersama 1 Juni. Berarti bersama lagi tinggal ditambah aja. Bersama lagi berarti tanggal 1 yang tadinya ketemu awal ditambah 28. Mereka ketemu lagi 29 Juni. Dah, selesai. Seperti itu ya. KPK, ingat. Untuk waktu KPK. Sedangkan untuk tempat atau dibagi, kayak misalkan ibu mempunyai kue sekian, dan kue sekian. Akan diletakkan di tempat yang sama. Atau misalkan ada pembagian untuk sembako dan lain sebagainya. Berapa banyak wadahnya, berapa banyak orangnya. Nah, itu menggunakan FPP. Kalau waktu KPK, jika dibagi atau akan ditempatkan atau akan dihitung dengan banyak yang sama, itu FPP. Itu kuncinya. Baik, saya lanjutkan. Masih dengan soal yang sama, pertanyaannya, jumlah hari di Kecamatan X tidak ada layanan satupun pada bulan Juni 2023. Sekarang kita cek dulu Juni itu ada berapa hari.
Nah, nanti Kak, teman-teman bisa gunakan bantuan itu ya, jari di tangan. Kalau misalkan yang apa namanya nonjol ke atas itu berarti 31 ya. 31 kalau yang cekung itu 30 seperti biasanya gitu. Nah, Juni itu berarti terhitung ada 30 hari kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 30 hari. Dimulai dari tanggal 1. Jangan terkecoh. Nanti kalau teman, oh ini bisa nih langsung 30 dibagi 2. Berarti ada 15 hari. Bisa nih 30 dibagi 4. Oh berarti ada 7 hari karena sisa 2. Enggak bisa semudah itu teman-teman. Ya karena di sini mulainya adalah tanggal 1. Tanggal 1 itu sudah dimulai, bukan tanggal 1 belum dimulai atau bulan sebelumnya. Kadang di situ dilewatkan, akhirnya perhitungannya nggak sesuai. Kalau mau aman, dihitung aja nggak apa-apa. Berarti A-nya di sini untuk yang kelas A, itu kan mereka ketemunya setiap atau pelayanannya 2 hari sekali. Berarti ada tanggal 1, kemudian tambahin 2 aja, 3, oh tambahin lagi 5, 7, 9. Kalau kita lihat di sini polanya mereka ganjil semua ya, ganjil. Berarti ini sampai terakhir ke 29. Kalau ada 30 hari, artinya ada 15 kali. Karena sama, pada bentuk genap, ya kalau udah kehitung genap, jumlah bilangan ganjil sama genap di dalamnya itu sama. Misalnya 10, berarti 10 kan genapnya ada 5, ganjilnya juga ada 5, seperti itu. Aman. Terus kita cek yang B. Yang B setiap 4 hari, berarti 1, terus tambah lagi 5, tambah 4 berarti 9, tambah 4 13, tambah 4 lagi 17. Oh ini terlihat, ini polanya adalah bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Kita lanjutkan aja nggak apa-apa, karena kalau kelipatan 4 kan masih bisa dilihat ya, masih bisa dijangkau nggak terlalu panjang. Ini 21, 25, 29. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 8 kan? 8 kali. Padahal kalau kita langsung hitung, 30 dibagi 7 itu hanya dapat 30 bagi 30 bagi 4 hanya dapat 7. Nah, itu hati-hati di situ. Kemudian yang C. Yang C di sini 7 hari sekali ya. Berarti 1 tambah 7, 8, tambah 7 lagi 15, tambah 7 lagi berarti 22, tambah 7 lagi 29. Udah, di sini ada 5 hari. 5 hari. Nah, kalau kita lihat caranya ngitung gimana supaya lebih cepat, ini ya, yang A itu kan ganjil semua. Udah, ganjil semua pasti. Yang B ternyata juga ganjil semua. Yang C di sini, oh ganjil. Yang genap hanya 2 di sini. Artinya di sini kan genap yang lain tidak terhitung ya, atau harinya di situ nggak ada hari masuk ketika genap tanggalnya. Berarti karena 30 hari, ya 30 hari tanggal ganjilnya sudah masuk semua, sisanya tanggal genap ada 15, berarti sisanya ada 15, dikurangi ini genapnya yang masuk cuma 2 hari. 2, berarti ada 13 hari. Nah, selesai gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Belum ada ya? Saya lanjutkan. Tidak. Sip. Nih, jika di desa C maksimum melayani 25 orang pada bulan Juni, berapa maksimum biaya administrasi seluruh desa? Nah, ini ingat 25. Ini 50. Berarti jangan pakai 50, tapi 25. Ya. Tadi kita udah hitung untuk pertemuannya di desa A, kita ketemu ada berapa hari tadi? Ini A-nya 15, B-nya 8, C-nya 5 ya. Langsung saja. Berarti di sini ada tadi 15 ya. 15 dikalikan banyaknya ada 20. Berarti di situ total pasiennya ada 300. Kemudian yang B berarti tadi ada 8 ya. 8 dikalikan 40 berarti ada 320. Sedangkan C-nya ada 5 ya tadi. 5 dikalikan 25. Berarti 125. Kita totalkan di sini. Berarti totalnya berapa? 5, ini 4, 7. Terus dikalikan ini biayanya setiap itu
Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kan kita sudah dapat totalnya ya. Total untuk yang hadir pasiennya ada 745 dari masing-masing hari dan masing-masing desa. Terus kita tinggal kalikan ini dengan untuk biaya administrasinya. Kalikan 10.000, jadi langsung aja kita tambah 0 belakangnya. Kan ini 745. Udah ini saya tuliskan lagi aja supaya nanti bisa buat catatan. 745 tambah 0, 1, 2, 3, 4. Udah 7.450. Yang C. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami. Untuk yang ini ada pertanyaan, silakan. Belum ada. Berikutnya, masih dengan, ini soal yang berbeda. Kita coba langsung lihat ke pertanyaannya, kan ya. Jika toko maju akan menerima kiriman minyak goreng merek A, B, dan C pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah 1 April 2023, nilai X adalah berapa? Nilai X itu adalah ini, untuk merek C itu berapa hari sekali gitu ceritanya. Karena ini sudah melakukan pengiriman pada 120 hari ya. Jadi yang ditanyakan adalah hari ke-11 atau bukan hari ke-11, pengiriman ke-11. Maka di 120 hari pertama itu sudah melakukan pengiriman sebanyak 10 kali. Berarti sudah melakukan pengiriman sebanyak 10 kali. Langsung aja 120 dibagi 10 karena sudah 10 kali pengiriman. Sama dengan 12. Berarti di sini mereka akan mengirimkan barang ini setiap 12 hari sekali secara bersamaan. Secara bersamaan. Nah, kita pahami dulu ini. Terus kemudian ini yang kita tanyakan di sini yang perlu diperhatikan, itu 12 itu adalah KPK-nya dari berapa? Ingat ya, karena ini adalah pertemuan setiap sekian kali, kaitannya sama waktu, ini adalah KPK dari berapa? KPK-nya dari berapa? Ini udah ada 3, 4. Yang paling mungkin, nah, yang paling mungkin 3, 4, X-nya ini berapa? Ayo, coba teman-teman. Ada yang ada gambaran nggak? Yang punya gambaran kira-kira X yang paling mungkin itu berapa? 6. Tuh, 6. KPK-nya 4 sama 6 adalah 12. Udah selesai. Jadi X-nya sama dengan 6. Jadi seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sejauh ini? Kadang ini itu ya, mungkin kalau bacaannya terlihat seperti panjang sekali, itu arahnya kemana, coba lihat dulu ke pertanyaannya. Oh, ini analisis aja. Ini ke-11 ya, berarti sudah 10 kali di 120 hari itu sudah 10 kali. Jadi kita cari nih 10 kali itu mereka bersamanya setiap tanggal, setiap berapa hari sekali. Kita bagi aja selama 10 hari, ketemunya setiap berapa hari. Nah, udah di situ. Cari KPK-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selesai terakhir ini. Volume minyak dengan soal yang sama, volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko maju pada bulan April ada berapa liter? Ini sama seperti kita mencari pasien tadi ya. Untuk pada bulan itu berapa total pasiennya? Nah, ini kita cari dulu. Untuk yang A, mengirimnya berapa banyak atau berapa kali selama 1 bulan itu. Yang B juga seperti itu, yang C juga seperti itu. Kalau dibagi langsung kan itu tadi ya, kita tidak bisa mengira-ngira. Dihitung aja nggak apa-apa. A-nya berarti di sini setiap tanggal 1, terus tambah 3 berarti 4, 7, berikutnya tambah 3 lagi berarti 10, 13, 16, 19, 22, 25, kemudian 28. Bulan April itu ada 30 hari ya, 30. April, Januari, Februari, Maret, April. Ya, 30. Berarti sampai di tanggal 28 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali pengiriman. Kemudian yang B, setiap 4 hari ya 1, 5,
9, 13, 17, 21, 25, 29. Berarti ada 8, seperti yang di atas tadi. Untuk 4 hari sekali. Dan ini yang C 6 hari sekali. Berarti 1, 7, tambah 6, 13, 19, 25. Udah selesai sampai 25. C, pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya A sama B saja ya. Berarti yang C tidak perlu dihitung. Berarti yang ditanyakan untuk A sama B saja. A-nya 10, berarti A-nya 10 dikali, nih, 10 sama dengan 100. Dan yang B, 8 kali 15. 4, 120. Ditambahkan 220. Nanti itu ya hati-hati sama pertanyaannya yang perlu dicari untuk itu. Cukup A sama B saja, berarti C-nya tidak perlu. Sudah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai. Sejauh ini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Dari nomor yang awal-awal tadi sampai yang bawah. Kalau yang di atas itu lebih ke banyak. Itu ya kontekstualnya kaitannya sama bangun-bangun. Nah ini seperti ini. Kalau yang ke bawah, mulai ke bawah itu lebih ke aritmetika sosial ya. Seperti ini. Ini masih untuk teknik biasanya. Itu sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Sudah semakin malam. Nanti itu untuk pembahasannya saya share. Kalau misalkan teman-teman mau buat diskusi di grup juga boleh, atau ada pertanyaan di grup juga boleh. Silahkan sama teman-teman yang lain juga boleh. Itu saja mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Cukup. Tidak, Kak. Oke. Terima kasih ya, Nanti Kak. terima kasih kasih, kembali. Nanti Bu. kita pelajari lagi ya. Semangat untuk Hamin itu. Semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak-banyak berdoa dan luangkan waktu untuk belajar secukupnya itu. Ya, semoga sukses, semoga dilancarkan semuanya. Kita akhiri untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga, oh, terakhir soal. Nanti filenya saya kirim aja di grup supaya bisa terbaca semua sama pembahasannya. Baik, Kak. Oke, Terima kasih. saya tutup dulu. Sama-sama pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Kan gitu.